Selamat sore buat rekan-rekan semua. Kembali lagi ke Radio Ngoding Bedah Buku pada sore hari ini. Narasumber pada sore hari ini ada Kang Riki Febriansyah. Posisinya anak baru. Bukan programmer Baru. ya, tapi anak baru ya. Anak baru cover lama. Baru. Oke, gimana nih Mas Riki kabarnya? Alhamdulillah baik sih, cuman agak batuk aja dikit. Waduh, Udah 3 hari nih. waduh. Kok udah 3 hari batuk? Udah periksa belum? Belum, karena belum kemana-mana juga. Seharian di rumah aja terus. Diikuti demam nggak kayak gitu? Enggak, batuk aja. Oke, ada obat yang dikonsumsi buat mengurangi? Ada obat dari apotek. Oke. Kalau misalkan seminggu belum sembuh periksa ya Mas. Aduh, keadaannya Siap. lagi kayak gini nih. Oke, semoga lekas sembuh Mas Amin, Riki. amin, amin. Terus terkait WFH nih gimana? Masih enjoy sebagai anak baru langsung WFH? Alhamdulillah masih enjoy sih, soalnya kan sebelum ke Japan juga beberapa bulan juga sebenarnya WFH juga, jadi udah berkelanjutan. Oke. Tapi kemarin sempat main bareng-bareng ya sama tim Bandung ya? Iya, waktu 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oke. Oke deh, kita bahas terkait buku nih. Kenapa sih Mas Riki memilih buku ini? Kalau ditanya kenapa milih buku ini, karena satu, karena yang kemarin sih ya, karena ada flow baru yang seharusnya aku baca tuh bukan buku ini tapi buku Mindset. Itu juga sebenarnya seru banget sih untuk dibaca dan dibahas. Oke. Dan kenapa aku milih buku ini, alasan yang kedua adalah baru beberapa halaman aku baca dan ada keterkaitannya juga dengan mindset seseorang gitu. Makanya ini nyambung sama buku yang sebelumnya mau aku bahas gitu. Oke. Kalau boleh tahu kapan nih baca buku ini? Satu minggu setengah yang lalu. Baru pekan lalu lah ya berarti ya? Ya, Ya 2 pekan lah. Oke. Baca buku ini karena waktu itu belum aku confirm untuk jadwal Radio Ngoding ya. Iya, kan kemarin. Waktu itu aduh buka kartu lagi. Oke. Alasan ngebaca buku ini sebelum ada tujuan ini apa nih? Kenapa Mbak? Alasan baca buku ini sebelum ada tujuan jadwal buat ngebaca buat bedah buku. Seru sih karena yang kan sebelumnya aku juga baca review dari orang lain. Buku ini menjelaskan, walaupun aku belum baca semuanya, tapi buku ini dari awal udah menjelaskan tentang mindset, tentang karir, tentang apapun yang keterkaitan dengan seseorang programmer ataupun halayak umum gitu. Oke deh, langsung aja kita bedah buku pada sore hari ini. Tapi sebelumnya silakan open kamera dulu buat Mas Riki. Waduh, belum mandi. Masuk YouTube nih. Wah, bukan kartu dia belum mandi. Oke. Loh, presentasinya hilang? Oh, udah, oke. Oke, kalau gitu kepada Mas Riki dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat rekan-rekan semua, buat Akang Teteh, buat Mbak Mas. Di sini di kesempatan ini saya akan membahas tentang buku yaitu The Pragmatic Programmer yang kebetulan tadi Mas Uyab juga sama katanya baru baca dan aku pun baru baca dikit Mas. Jadi lanjutkan membacanya. Aku baru sampai topik pertama, bukan topik sih, bab pertama, baru sampai bab pertama. Dan itu pun aku ringkas di sini gitu. Ini ditulis oleh David Thomas dan Andrew Han. Oke, sebelum ke bahasan intinya, kita harus paham dulu apa itu pragmatik dan kenapa David Thomas dan Andrew Han ini menyematkan kata pragmatis atau pragmatik di antara atau diselingi dengan programmer gitu. Oke, pragmatis sendiri yaitu sifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan, atau juga bisa dikatakan sebagai pandangan dunia yang melihat kebenaran sebagai apa yang bekerja. Jadi orang ini atau orang yang mempunyai sifat ini
akan melihat kebenaran dari apa yang bekerja. Oke, selanjutnya apa yang membuat programmer pragmatis? Oke, sebenarnya setiap orang memiliki sifat ini ya, bisa memiliki sifat pragmatis, tapi yang dititik beratkan di buku ini itu programmer. Nah, di sini bahasannya yang pertama yaitu apa yang membuat programmer pragmatis. Nah, ada 5 yang aku ringkas, yang aku rangkum, yaitu diantaranya adopter awal. Adopter awal itu bagaimana? Jadi ketika semisal aku yang dari dulunya di SMK, terus aku baru berkecimpung di dunia IT, misalnya berkecimpung di dunia IT, dan aku nyari tahu tentang teknologi ini, terus baru berkecimpung di sini, berkecimpung lagi di sini, dan ketika aku tahu itu work it buat aku menganggap itu benar gitu. Nah, itu kenapa seorang programmer bisa dikatakan pragmatis itu karena itu. Yang pertama adopter awal. Yang kedua ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi atau rasa ingin tahu yang besar itu membuat seseorang mencari tahu lebih dari apa yang dia ingin tahu, tapi benar-benar belum benar-benar ingin tahu. Yang akhirnya ketika dia tahu jawabannya, dia menganggap itu benar. Oke, yang ketiga pemikir kritis, di mana seseorang ini mempunyai pemikiran ketika menemukan jawaban, dia akan menganggap itu benar atau salah, tapi lebih menitik beratkan kepada jawaban itu benar. Dan makanya David Thomas di sini menyebutkan bahwa seorang programmer itu akan menitik beratkan pada hasilnya. Sehingga si pemikir kritis ini pun ketika mengetahui jawaban, meskipun dia menitik beratkan kepada salah atau benar, tapi yang paling diutamakan adalah kebenarannya. Yang keempat yaitu realistis. Jadi seorang ini nggak terlalu banyak mikir istilahnya ya. Mungkin oh ya udah deh, misalkan aku tahu harus kayak gini, ya udah berarti itu yang benar gitu. Nah, yang kelima, Jack of all trades ini dia bukan ingin ya, tapi dia terus menelusuri apa yang baru. Nah, dari sini ketika dia balik lagi, ketika dia tahu apa yang work it buat dia, itu dianggap benar di masing-masing apa yang dia telusuri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah aku sebut dengan catatan utama. Catatan utama di sini bukan secara keseluruhan, tapi dari hanya bab 1, karena aku baru sampai bab 1. Nah, diantaranya adalah ada beberapa poin yang aku rangkum dan aku ringkas juga, karena sebenarnya bahasan di buku ini ada yang benar-benar baku dan bukan sulit, rumit dimengerti. Jadi aku coba dengan bahasa yang manusiawi. Tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena akan selalu ada opsi untuk bertanggung jawab dengan menyetujui untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, atau juga ada opsi lain, yaitu meninggalkan atau menolak. Nah, tapi seorang yang pragmatis atau programmer yang pragmatis jangan mengatakan tugas itu tidak bisa dilakukan, tapi jelaskan apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan situasi. Misalkan ketika aku dikasih task sama Mbak Muti misalnya, contoh kecilnya, seorang pragmatis atau ya seorang yang mungkin kurang rasa tanggung jawabnya, itu bakal langsung menolak ketika dia tidak bisa melakukan. Tapi seharusnya seorang programmer atau seorang pragmatis itu dia akan memberikan solusi dari apa yang tidak bisa dia kerjakan gitu. Nah, sebenarnya di catatan utama ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang memiliki sifat pragmatis. Karena di awal kan disebutkan bahwa tiap orang juga bisa memiliki sifat pragmatis ini. Nggak cuma hanya programmer, tapi dititik beratkan kepada programmer gitu. Nah, yang kedua yaitu entropi perangkat lunak. Di sini sebelum kita masuk ke bahasan yang ini, kita harus tahu dulu apa itu entropi. Entropi yang aku baca di sini, aku coba riset lagi di Google. Ternyata entropi itu semacam transformasi atau suatu tolak ukur terhadap sesuatu.
Jadi misalkan air hanya akan mendidih ketika dituangkan di dalam panci di atas kompor. Nah, sama dengan teori jendela rusak, seseorang akan mengira rumah itu kosong ketika jendelanya rusak. Jendelanya rusak, terus kumuh, dan akhirnya yang seorang lakukan itu menggambar grafiti. Nah, jadi yang diharapkan di sini, programmer itu harus memiliki sifat pragmatis yang baik. Dengan kata lain, ketika misalkan kita bekerja dalam tim, ketika kita punya rekan kerja dalam satu proyek, ketika kita mengerjakan bagian kita, jangan sampai kita meninggalkan kasus seperti ini. Jangan sampai kita meninggalkan jendela rusak. Kalaupun misalkan kita mau meninggalkan itu, mengharuskan kita meninggalkan itu, coba berikan pertanda, misalkan kayak rumah ini ya. Kayak rumah ini misalkan rumah ini ditinggal sebentar atau apapun itu peringatannya. Kalau misalkan di codingan, ya kita kasih komentar gitu. Jangan sampai kita meninggalkan suatu pekerjaan yang akhirnya ketika nanti ada pendatang baru, dia nggak paham si codingan kita, apa yang dikerjakan sebelumnya oleh programmer yang meninggalkan itu, malah dijadikan graffiti ini, malah ditambah-tambah gitu, malah jadinya nanti hancur atau rusak. Gitu. Yang ketiga, perangkat lunak yang cukup baik. Nah, bagaimana cara menjadi seorang programmer yang pragmatis yang baik, yaitu dengan punya pola pikir di mana lebih baik perangkat lunak sederhana dengan sedikit masalah kecil daripada menunggu perangkat lunak kompleks yang sempurna untuk datang. Jadi lebih baik kita menyelesaikan suatu masalah sedikit demi sedikit daripada kita harus menunggu sampai semuanya benar-benar full, tapi akhirnya malah menimbulkan masalah yang cukup besar gitu. Nah, yang ketiga adalah portofolio pengetahuan. Programmer pragmatis yang baik itu haus akan pengetahuan dan mengetahui bagaimana belajar cara belajar. Nah, yang aku kutip di sini, jangan hanya memikirkan kualitas dari apa yang dibaca, tetapi pikirkan juga kualitas tentang cara membacanya bagaimana. Misalkan kita ketika membaca buku hanya terfokus pada apa yang kita baca, tapi seharusnya seseorang dengan sifat pragmatis yang baik itu harus mengetahui bagaimana kualitas dia membaca, bukan hanya mengetahui apa yang dia baca. Itu yang keempat. Dan yang terakhir itu adalah berkomunikasi. Melakukan komunikasi sebagai cara memperlakukan kode. Jadi kalau ditanya, kan kebanyakan programmer mungkin introvert ya, tapi sebenarnya komunikasi itu adalah hal yang penting. Jadi jangan merasa programmer itu selalu introvert, tapi berkomunikasi itu suatu masalah yang amat-amat utama kalau menurut saya sih, dalam hal apapun itu. Karena ide yang bagus dengan komunikasi yang buruk pun bakal jadi ide yang buruk gitu. Begitupun ketika perangkat lunak yang baik dengan dokumentasi yang buruk akan dipandang sebagai perangkat lunak yang buruk. Jadi komunikasi antar individu dengan individu yang lainnya itu amat penting banget. Jadi bagaimana cara menjadi seorang pragmatis atau seorang programmer yang seorang programmer dengan sifat pragmatis yang baik, yaitu harus menjaga komunikasinya gitu. Terus yang terakhir yaitu adalah ketahui apa yang menjadi masalah bagi suatu masalah. Karena ini aku kutip dari Kang Atep waktu aku magang. Jadi terkadang kita itu punya masalah, dan masalahnya adalah kita nggak tahu apa masalah kita. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa masalah kita. Karena terkadang masalah itu timbul karena kita nggak tahu masalahnya. Nah, jadi kenapa dikaitkan dengan komunikasi? Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, coba diskusi dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan komunikasinya aja jelek, ya gimana kita mau tahu tentang masalah kita gitu. Gitu sih Mbak. Yang aku baca sampai sekarang itu sampai bab 1 karena belum semuanya, tapi dari sini bisa aku kaitkan dengan yaitu yang pertama, yaitu tadi mindset.
terkadang seseorang kan mindset itu ada dua ya, yang aku baca dari buku yang sebelumnya ini aku coba kaitkan. Ada mindset tetap dan mindset tumbuh. Jadi seorang pragmatis bisa dikatakan seorang dengan mindset yang tetap, tapi juga bisa dikatakan kebalik. Seorang pragmatis bisa dikatakan sebagai seorang yang mempunyai mindset yang tumbuh, tapi juga bisa dikatakan seorang yang mempunyai mindset yang tetap. Kenapa bisa gitu? Ya karena ketahuan dari poin-poin yang ini. Kalau kita komunikasinya kurang, terus tadi hanya mungkin berfokus pada suatu hal, yaitu kurang sih untuk kita dikatakan sebagai seorang pragmatis. Dan aku baca juga di beberapa artikel bahwasanya sifat pragmatis itu bisa dikatakan baik juga bisa dikatakan juga buruk, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, intinya apa? Inti dari buku ini yang sampai aku baca bab satu ini. Jadi jadilah seorang programmer dengan sifat pragmatis yang baik gitu. Dengan cara tadi menjaga komunikasi, terus menerapkan yang perangkat lunak yang cukup baik ini, terus pengetahuan yang selalu bertumbuh, terus tanggung jawab dan entropi perangkat lunaknya. Nah, itu sih 5 poin penting yang jadi catatan utama bagi aku sampai satu bab ini. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini baru satu bab udah sebanyaknya gitu ya informasinya ya? Lumayan, soalnya ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 10 halaman atau lebih gitu, lupa aku. Oke, dari 10 halaman atau 10 bab? 10 halaman, satu bab 10 Oke. atau beberapa halaman gitu, aku lupa. Oke. Menarik nih. Nah, dari buku yang dari pembahasan ini nih, apa sih yang Ricky terima, apa sih yang Ricky dapatkan dari buku ini? Yang aku dapat sebenarnya lebih kepada pola pikir ya. Lebih kepada pola pikir bagaimana kita menanggapi suatu sifat yang kita miliki gitu, Mbak. Oke, kebetulan nih slide-nya di komunikasi ya. Komunikasi itu kan dari mana ya? Dari segi poin penting ya. Betul. Nah, kalau dari Ricky sendiri nih, dari yang ini kalimat ide bagus dengan komunikasi buruk akan terdengar sebagai ide yang buruk. Nah, Ricky pernah nggak sih menemukan kasus kayak gitu dalam apa ya? Dalam satu proyek pasti kan ada tuh dalam menyampaikan informasi, dalam berkoordinasi itu kan ya mungkin itu akan menjadi solusi ataupun ide bagus dalam menyelesaikan suatu proyek. Tapi kok terkesannya cara penyampaiannya kurang baik tuh, kok menurut Ricky gimana sih? Oke. Aku sering sih, Mbak, terutama ya aku case-nya masih levelan anak sekolah ya, karena aku baru lulus juga. Jadi waktu aku punya tim di sekolah, ketika seharusnya ada yang harus disampaikan, tetapi idenya benar-benar bagus, tapi dia menyampaikannya ya kurang maksimal ya. Akhirnya guru menganggap itu bukan sebagai ide yang baik, meskipun idenya cemerlang banget gitu. Tapi ketika penyampaiannya buruk ya itu dianggap sebagai ide yang buruk aja gitu. Nah, tanggapan aku ya paling mulai berlatih untuk komunikasi sih, karena ya aku diajarkan dari SMK sama guru ya, ayo latih komunikasinya, ya latih komunikasinya, ya latih komunikasinya. Karena dalam suatu tim komunikasi itu hal yang sangat vital sih menurut aku. Oke, benar-benar. Jadi emang komunikasi ini penting gitu ya. Oke deh. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya mau nembak Pak Bayu lagi nih, karena tadi Pak Bayu bilang udah beli bukunya, tapi baru baca cover dan kata pengantar nih. Pak Bayu, ada? Sorry, nggak ada. Atau dari rekan-rekan yang lain yang mau bertanya? Karena menarik sih bukunya. Belum? Oke deh. Sambil menunggu. Nah, di sini kan posisinya ini ya, Mas Ricky baru lah ibaratnya dikatakan seperti itu ya. Okay. Terus
tapi sudah mengikuti proses magang di Javan 3 bulan, kemudian setelah Javan ada lagi, dan sekarang bekerja di Javan. Poin apa sih yang pengen disampaikan ke ke para engineer lainnya terkait bab 1 di buku yang pernah Mas Riki baca ini? Oke. Aku tetap berfokus pada 5 poin ini ya, Mbak. Terutama tadi yang tanggung jawab dan komunikasi. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, jangan sampai kita cuman menolak gitu, tapi sampaikan solusinya, apa yang bisa membuat itu bekerja gitu. Nah, yang kedua, komunikasi. Kalau misalkan ada ide bagus tapi belum bisa disampaikan, ya coba diskusikan dengan 4 mata, misalkan ya dengan teman dekat, supaya teman dekatnya yang bisa menyampaikan gitu. Jangan sampai ketika kita punya ide bagus terus dipaksa menyampaikan, akhirnya ya malah belepotan, yang akhirnya ya dinilai idenya nggak cukup bagus gitu. Karena yang aku baca juga ada kutipan dari, aku lupa namanya siapa, tapi dia mengutip bahwa jadilah jadilah seorang penulis seperti jurnalis, dan berbicaralah seperti orator. Jadi kalau menulis ya sedetail mungkin seperti jurnalis gitu. Nah, ketika berbicara ya ayo lantang aja seperti orator gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Wisnu. Pak Wisnu, cek, boleh open mic, Pak? Halo, Miki. Oke. Ya, halo Mas. Ya, menarik banget ya bukunya. Cuman aku masih agak ini ya, aku nggak biasa pakai kata-kata pragmatis ya. Jadi yang aku tahu itu pragmatis itu negatif ya definisinya ya. Atau gimana sih? Atau definisinya pragmatis itu apa? Kemudian judulnya pragmatis programmer itu artinya itu satir ke negatif. Atau pragmatis ini positif gitu artinya gitu. Jadi aku agak bingung itu sih. Pragmatis ini kan dibilang pragmatic programmer kan. Itu tuh negatif atau positif ya? Oke. Ya, jadi seperti yang aku sampaikan di awal, bahwasanya pragmatis ini bisa menjadi sifat yang baik dan menjadi dan juga sifat yang buruk. Begitupun menurut para ahli, karena ya emang sifat pragmatis ini juga sebenarnya masih asing didengar di masyarakat, tapi cenderungnya lebih ke negatif. Tapi di sini dititik beratkan oleh David Thomas ini, bahwasanya pragmatis ini bisa jadi baik ketika poin-poin ini dilakukan gitu. Tadi tanggung jawab, terus bagaimana kita menyikapi entropi perangkat lunak, terus ini sebagai programmer ya, terus programmer lunaknya yang cukup baik, terus portofolio pengetahuan, dan cara kita berkomunikasi. Jadi sebenarnya kalau di buku ini, pragmatis ini digambarkan sebagai hal yang positif untuk programmer, dan cara-caranya adalah 5 poin yang tadi. Tapi di luaran sana secara umum ya pragmatis ini dianggap sebagai sikap atau sifat yang jelek gitu, Mas. Jadi pragmatic programmer ini positif atau negatif ya? Kalau di buku ini positif. Oke. Terus ciri-cirinya apa pragmatik? Karena kan kalau misalkan aku baca nih ya, pragmatis itu kan cirinya itu berpikir sempit gitu. Jadi misalkan pragmatis itu contohnya yang aku tahu ya, yang aku tangkap ya, orang pragmatis sama nggak pragmatis gitu. Jadi orang yang nggak pragmatis, kita jalan-jalan yuk gitu. Nah, nanti kalau nanya habis, kita enaknya kemana ya gitu. Oh, kita ke sana, kita main ke Parangtritis, kita main ke Dieng, yuk seru tuh kayaknya. Jadi itu kan dia visioner tuh, jangka panjang gitu. Tapi orang yang pragmatis yang aku tahu ya, kalau definisi pragmatis yang aku pahami nih, siapa tahu salah juga sih. Orang pragmatis tuh nggak mau ngomongin liburan, jadi dia bakal bilang boro-boro liburan ini aja corona masih nggak jauh, udahlah nggak usah ngomongin masalah liburan dulu, ini corona masih belum beres kok gitu. Nah itu orang yang pragmatis. Oke. Nah kalau yang aku baca sebelumnya seperti penjelasannya ya, pragmatis artinya bersifat mengutamakan praktisan kegunaan. Ini juga sebenarnya bisa dikatakan baik atau buruk ya Mas. Nah terus atau juga bisa dikatakan sebagai pandangan dunia yang melihat
kebenaran sebagai apa yang bekerja. Misalkan ada seseorang dikasih laptop dengan sifat pragmatis, ada dua kemungkinan. Ya udah, orang laptopnya misalkan speknya tidak memenuhi, aku nggak akan bisa apa-apa. Tapi ada seseorang dengan pragmatis yang positif, kutip ini positif, dia akan mencari cara apa yang bisa dikerjakan oleh dia dengan menggunakan laptop tersebut. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan di sini, Mas. Jadi kenapa tadi ada poin-poin ini ya untuk menjelaskan bagaimana sih seorang programmer bisa mempunyai sifat pragmatis yang positif gitu, Mas. Thank you. Oke, siap, Mas. Oke, yang lain ada? Cukup? Oke, kalau cukup. Terakhir berarti closing statement nih dari Mas Riki. Oke, closing statement-nya bukan dari aku sebenarnya, ada kutipan juga. Ya, aku sebut anonim lah karena aku lupa namanya, tapi aku ingat kata-katanya. Tidak ada yang sempurna, tetapi sementara itu dalam bertindak berjuang untuk kesempurnaan. Sama halnya ketika kita membangun sebuah sistem, kita tidak akan pernah benar-benar menciptakan sebuah sistem yang sangat baik, tapi ketika dalam berjuang, dalam bertindak, ya ayo berjuang untuk kesempurnaan sistemnya, gitu Mbak. Oke, tepuk tangan buat Mas Riki. Mantap. Gayuh marang kasampurnan. Aduh, Mas Rama nih. Itu bahasa Jawanya ya? Oke, itu versi bahasa Jawa. Versi Mas Rama. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Riki ya. Wah, dadakan tapi keren banget nih. Oke, terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang masih standby buat dengerin Radio Ngoding. Udah jam 5, botnya juga pasti udah keluar. Jangan lupa sebelum punch out silahkan untuk cek timesheet-nya lagi. Sampai ketemu di hari Rabu besok dengan narasumber kita dan Mbak Nita. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup Radio Ngoding pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.